Sesi wawancara. Menurut Bapak atau Ibu, bagaimana cara terbaik untuk menyeimbangkan tugas administratif dan tugas mengajar? Pertanyaannya intinya bagaimana seorang guru gitu ya menyeimbangkan antara tugas administratif dan tugas mengajar. Baik, secara lain perkenalkan nama Bapak Wilami. Bapak bertugas di SDN Pendidikan 1 untuk tahun ajaran 2024-2025 ini Bapak ditugaskan mengampung di kelas 5 tepatnya di kelas 5A. Kalau struktur lembaga organisasi di sekolah ini naungannya sama dengan sekolah biasa. Karena ini kan sekolah juga termasuk lembaga ya, itu ada kepala sekolah, itu oleh dua orang wakil. Karena sekolah ini kan dia kegiatannya pagi dan sore. Pagi dan sore itu beraktivitas mulai dari waktu pagi itu Pak Zahri dari pukul 7 sampai pukul 15.30. Nanti waktu sorenya itu diwakili oleh Pak Budi Kartono, itu dia bertugas dari pukul 12.30 sampai pukul 15.50. Kemudian nanti ada waktu dulu soal, nanti ada baru sesuai dengan kelas yang diatur, bidang studi yang diatur. Karena kan di sekolah dasar ini kan pembagian kelas itu kan berdasarkan tingkatan. Karena tidak ada misalnya guru bahasa Inggris, guru bahasa Indonesia berbeda. Oh, jadi gini, sesuai dengan aturan Menteri Pendidikan dan Menengah, karena kan dulu kan Menteri kan per semester yang dilakukan oleh kepala sekolah itu berhubungan dengan kinerja guru. Kinerja guru ini yang tersistem di PN. Jadi secara kolektif itu kepala sekolah akan melakukan supervisi kepada seluruh guru yang ada di SMP. Namun pada hakikatnya kepala sekolah membentuk tim khusus dikarenakan kelasnya begitu banyak, terus dan kepala sekolah yang memiliki keterbatasan. Jadi kepala sekolah itu memberi perpanjangan tangan pada tim khususnya, lebih ada 3 orang, termasuk saya, terus ada 2 orang lagi. Itu yang perpanjangan tangan dari kepala sekolah masuk di sini kelas. Laporan dari 3 tim yang dibentuk ini akan diberikan perpanjangan khusus dan dilakukan oleh kepala sekolah secara besar. Tanggapan dan masukan yang diberikan dari tim khusus ini akan dijadikan catatan bagi kepala sekolah, dan kepala sekolah akan memanggil satu guru yang memang memiliki kompetensi di tahun ajaran 2025-2026. Karena kan pergantian tahun ajaran baru kan akan di pertengahan tahun, bukan di awal tahun. Kalau di tahun ini kelihatannya masuk semester 2 di tahun ajaran 2024. Baik Pak, bagaimana administrasi dan pengawasan bisa lebih efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan? Kalau pengawasan administrasi itu dilakukan secara berkala oleh sekolah. Kalau administrasi mengajar, macam modul ajar,
itu biasa laporan yang sudah modul aja yang dirancang itu dibubuhi tanda tangan setiap perangkat pembelajarannya. Jadi nanti kepala sekolah akan melakukan istilahnya monitoring secara langsung panggil untuk administrasinya, kemudian ditandatangani sesi itu. Kalau untuk administrasi yang dilaporkan setiap bulan itu ada. Kalau administrasi setiap bulan itu biasa absensi, terus kalau yang di pertengahan semester biasanya nilai pertengahan semester. Kalau yang jangkanya panjang biasanya perangkat pembelajaran itu dilaporkan 1 tahun dalam 1 tahun itu di awal semester. Kenapa selanjutnya mengapa administrasi pendidikan sangat penting dalam meningkatkan kualitas sekolah ini? Pada hakikatnya administrasi itu kan istilahnya garis besar kita, rancangan kita yang akan kita laksanakan 1 tahun ke depan. Kalau misalnya kita tidak ada perangkat atau modul ajar atau bahan seperti administrasi itu, kita mengajar tidak menambah seperti apa ya kan? Karena sudah ada kaidah-kaidahnya, tahapan-tahapannya, langkah-langkahnya, dan setiap pertemuan apa-apa saja yang harus dilakukan. Jadi kalau ditanya kemudahannya sangat mudah, sangat membantukan, sangat membantu guru. Jadi tujuannya materi yang disajikan untuk 1 semester itu dirancang, disusun berdasarkan jadwalnya, disusun namanya kalau kami dari guru-guru itu namanya kalender pendidikan. Setiap kalender pendidikan itu ada harinya, ada jamnya, setiap harinya itu dirancang. Ini kita mau mengajar materi apa. Dan kemudahannya, jika misalnya guru yang bersangkutan itu tidak datang dan dia menitipkan kelasnya kepada guru yang lain, guru yang lain itu cukup menengok perangkat ajarnya itu tadi di hari ini dia ada program semester, ada program tahunan. Kalau program semester itu dirancang setiap kali pertemuan setiap hari. Apa-apa saja materi yang diajarkan, mata pelajaran apa yang akan diajarkan. Kalau program tahunan itu kita menghabiskan materi selama 1 tahun rancangannya secara besar. Untuk bulan Juni ini kita harus menghabiskan berapa? Itu ada targetnya. Kalau misalnya rancangan yang kita susun itu tidak sesuai dengan kalender pendidikan, itu nanti di akhir semester itu akan ngambang. Ada materi yang kita akan sampaikan. Itu yang membuat kita susah tuh. Makanya dirancang ya. Kalau misalnya dirancang ini bisa lebih terarah. Jadi di tanggal ini kita sudah masuk materi ini. Tapi kalau misalnya kita tidak rancang, tidak sesuai dengan tanggal apa, biasanya kita ketemu gurunya di akhir semester, misalnya seminggu lagi mau ujian, itu materi masih banyak belum sampaikan. Nah, itu tuh. Jadi yang dirugikan itu sudah jadi istilahnya aturnya 1 bab itu dia mendapatkan pembelajaran selama misalnya 2-3 minggu. Jadi gurunya mau tak mau ya memang harus menciumkan itu kan materinya itu di press atau seminggu itu harus habis. Kadang ada kompetensi yang tidak akhir semester misalnya seminggu lagi mau ujian, itu materi masih banyak belum sampaikan. Nah, itu tuh. Jadi yang dirugikan itu sudah jadi istilahnya aturnya 1 bab itu dia mendapatkan pembelajaran selama misalnya 2-3 minggu. Jadi gurunya mau tak mau ya memang harus menciumkan itu kan materinya itu di press atau seminggu itu harus habis. Kadang ada kompetensi yang tidak tercapai oleh peserta. Metode misi apa yang digunakan untuk memastikan aktivitas pengajaran di pendidikan? Kalau metode yang dilakukan biasanya metode seperti ini. Pengamatan seperti sini tidak hanya kepala sekolah atau tim jemput tadi hanya untuk memberi penilaian, cuma juga diberi penguatan dengan memberikan masukan. Ini kan konteks supervisi itu kan yang ada di kepala kita itu hanya menilai. Kita nggak tahu salahnya di mana, terus kok bisa dapat ini dasarnya mana gitu. Tapi kalau di sini nilai diperoleh, terus itu ada catatannya, ada penguatannya. Penguatan itu berarti perlu ada masuk pada sekolah yang utamakan. Kemudian ada nilai lebihnya, berarti itu capaian sudah dibuat. Jadi angka dari di sini tuh jatuhnya kalau mengenal supervisi itu sama kayak kita mengenal besok ujian ya. Jadi kalau kita dengar kata ujian itu kan di pikiran kita kan menakutkan ya kan, menakutkan ya. Tapi kalau di sini
untuk menghindari seperti itu supaya guru lebih rileks kami beri tekanan, biasanya kami menyebutnya penilaian sejawat. Cuman konsepnya supervisi. Kalau supervisi ini tidak memberikan penguatan setelah melakukan penilaian, tapi kalau kita penilaian dengan sejawat setelah melakukan penilaian kita diberi penguatan. Penguatan bisa penguatan yang perlu dijadikan masukan untuk peningkatan proses pengajaran berikutnya, bisa juga yang lebih baru penghargaan lah, misalnya pujian atau seperti apa itu dari kepala sekolah, misalnya masukan untuk tetap mempertahankan itu dan misalnya pembelajaran diskusi dilakukan. Edukasi tentang pengawasan dalam menunjukkan visi dan misi itu kan adalah mimpi di sekolah. Kemana sih arah peserta didik ini setelah lulus dari sekolah? Jadi visi dan misi itu supaya bisa tercapai harus disesuaikan dengan program sekolah tadi. Jadi kalau misalnya kita visinya sudah terbentuk, tentu kita akan mencari upaya bagaimana sih mewujudkan mimpi-mimpi kita tadi. Jadi antara visi dan visi serta program di sekolah itu harus sinergi, harus jalan. Karena mimpi yang ingin kita wujudkan dari peserta didik setelah menempuh pendidikan di sekolah ini harus didukung oleh aktor-aktornya tadi seperti guru, khususnya guru ya kan. Bagaimana sih misalnya bagaimana bertakwa, program-program apa sih di sekolah ini yang menanamkan keimanan ketakwaan. Terus meningkatkan prestasi apa sih yang dikerjakan di sekolah ini untuk menghasilkan generasi-generasi dari saat ini yang memiliki kompetensi misalnya memiliki kemampuan misalnya dari segi akademis. Karena kan sekarang kan wali-wali itu kan untuk memasukkan muridnya itu ke sekolah itu kan sekarang mereka sudah cerdas. Dibacanya visi dan misi sekolah, kira-kira anaknya cenderungnya kemana. Kalau sekalian visi dan misi sekolahnya ini tidak sesuai dengan anaknya, biasanya mereka akan pilih di sekolah lain. Beda dengan dulu kan, kalau dulu bukan di sekolah. Kalau sekarang, kalau saya lihat wali-wali itu udah mulai cerdas ya. Yang A itu apa nih? Dasar dapat nilai A itu kan sekarang itu nanti kalian foto lagi berapa foto ada? SD37 akreditasinya A, dia 90, dia 90. Jadi kalau di sekolah ini Bapak rasa bukan Bapak di sekolah ini ya, kalau untuk sarana bisa dikatakan kalau untuk sekolah negeri mungkin sekolah SD37 yang paling lengkap. Karena kalau Bapak bandingkan selama ini Bapak misalnya mengadakan pelatihan di sekolah-sekolah lain, sarananya itu mungkin sarana yang ada di sekolah ini ya. Nah, tapi kalau misalnya kita kan di sekolah ini sarana fisiknya ada, lapangan bola juga ada. Sementara sekolah itu lapangan sepak bola nggak ada. Makanya di sini lebih menonjol pada kegiatan ekstrakurikuler. Kalau sekarang tantangan terbesar di sekolah ini sepertinya karakter. Kenapa kok karakter? Karena SD37 ini kan posisinya kan pertama kan di pinggiran kota, terus lingkungan masyarakat dan sosial peserta ini kan macam-macam, yang misalnya bekerja, terus yang tidak sama ya kan. Itu lingkungan sosial itu terkadang terbawa kebiasaan yang ada di lingkungan masyarakat itu banyak di sekolah. Menghilangkan praktek-praktek yang misalnya kebiasaan guru itu tuh yang sekarang masih jadi PR. Karena bisa dikatakan terkadang kita sudah mendidik dia dengan baik di sekolah ini. Namun kan durasi waktu yang lebih panjang itu kan siswanya kan di lingkungan keluarga di masyarakat. Terkadang kebiasaan-kebiasaan di lingkungan keluarga, di masyarakat yang dia lihat, yang dia tampak. Karena kan siswa ini kan murid ini kan peniru. Apapun yang dilihat, apapun yang didengarkan, pasti akan dibawanya ke lingkungan sekolah.
Contohnya seperti berkata-kata yang tidak, sebenarnya dia tidak paham itu apa kata yang apa artinya. Cuma terkadang di lingkungan sosial itu sering diucapkan, jadi dibawa-bawanya ke sekolah. Dan setelah kita tahu, kita jelaskan kalau itu masalahnya itu artinya seperti ini, dia baru sadar. Nah, karena dia hanya melapaskan, tapi dia nggak tahu artinya. Nah, itu nanti ditiru sama semuanya yang sama sekali memang tidak pernah mendengar kata itu. Itu makanya itu kebiasaan. Yang ini dia hanya merasa mengenanya guru yang dia tahu itu hanya guru yang mengajar dia. Sementara guru yang bukan mengajar dia itu walaupun guru itu ada di sekolah ini bukan guru dia. Kebiasaan-kebiasaan baik yang untuk memperbaiki yang mencerminkan karakter, karena kan karakter itu kan memang dibentukkan nggak bisa instan. Kalau kecerdasan mungkin ilmu itu bisa kita ajarkan, karena itu hari ini kita ajarkan ada sesuatu yang baru bisa dapat. Tapi kalau misalnya karakter ini memang perlu waktunya lama, tidak bisa instan. Karena kan kita bisa membuat karakter dia baik di sekolah ini, cuman kembali lagi ke lingkungan tercemar lagi, menjadi lagi, itu mana yang anak yang lumpuh dari dia nggak tahu tiba-tiba bisa jadi temperamen karena dengan itulah sekarang. Cuman sekolah tetap berupaya bagaimana sih kita menanamkan karakter-karakter yang baik dengan program-program kebiasaan seperti tadi kan kita kan setiap Jumat ada IPA, nanti setiap hari Sabtu setelah senam nanti ada koordinasi nasional. Kemudian kalau hari Selasa dan hari Rabu kita ada kegiatan literasi. Biasanya literasi itu menceritakan kisah-kisah yang menanamkan karakter cerita. Selanjutnya Pak, siapa saja yang bertanggung jawab dalam mengelola administrasi pendidikan di sekolah ini? Kalau yang bertanggung jawab jelas pribadi guru masing-masing ya. Cuman yang mengkontrol kalau sekarang tantangan terbesar di sekolah ini sepertinya karakter. Kenapa kok bilang karakter? Karena SD37 ini kan posisinya kan pertama kan di pinggiran kota, terus lingkungan masyarakat dan sosial personal ini kan malah macam-macam. Yang misalnya bekerja, terus yang tidak sama ya kan. Itu lingkungan sosial itu kadang terbawa kebiasaan-kebiasaan yang ada di lingkungan masyarakat itu banyak di sekolah. Menghilangkan praktek-praktek yang misalnya kebiasaan-kebiasaan guru itu yang sekarang masih jadi PR. Karena bisa dikatakan terkadang kita sudah mendidik dia dengan baik di sekolah ini kan. Namun kan durasi waktu yang lebih panjang itu kan siswanya kan di lingkungan keluarga di masyarakat. Terkadang kebiasaan-kebiasaan di lingkungan keluarga, di masyarakat yang dia lihat, yang dia tampak. Karena kan siswa ini kan murid ini kan peniru. Apapun yang dilihat, apapun yang didengarkan, pasti akan dibawanya ke lingkungan sekolah. Contohnya seperti berkata-kata yang tidak, sebenarnya dia tidak paham itu apa kata yang apa artinya. Cuma terkadang di lingkungan sosial itu sering diucapkan, jadi dibawa-bawanya ke sekolah. Dan setelah kita tahu, kita jelaskan kalau itu masalahnya itu artinya seperti ini, dia baru sadar. Nah, karena dia hanya melapaskan, tapi dia nggak tahu artinya. Nah, itu nanti ditiru sama semuanya yang sama sekali memang tidak pernah mendengar kata itu. Itu makanya itu kebiasaan. Yang dia hanya merasa mengenanya guru yang dia tahu itu hanya guru yang mengajar dia. Sementara guru yang bukan mengajar dia itu walaupun guru itu ada di sekolah ini bukan guru dia. Kebiasaan-kebiasaan baik yang untuk memperbaiki yang mencerminkan karakter, karena kan karakter itu kan memang dibentukkan nggak bisa instan. Kalau kecerdasan mungkin ilmu itu bisa kita ajarkan, karena itu hari ini kita ajarkan ada sesuatu yang baru bisa dapat. Tapi kalau misalnya karakter ini memang perlu waktunya lama, tidak bisa instan. Karena kan kita bisa membuat karakter dia baik di sekolah ini, cuman kembali lagi ke lingkungan tercemar lagi, menjadi lagi, itu
Mana yang anak yang lugu dari dia nggak tahu tiba-tiba bisa jadi temperamen karena kita mengerti. Nah itulah sekali. Cuman sekolah tetap berupaya bagaimana sih kita menanamkan karakter-karakter yang baik dengan program-program kebiasaan. Seperti tadi kan kita kan setiap Jumat ada IPA, nanti setiap hari Sabtu setelah senam nanti ada koordinasi nasional. Kemudian kalau hari Selasa dan hari Rabu kita ada kegiatan literasi. Biasanya literasi itu menceritakan kisah-kisah yang menanamkan karakter cerita. Selanjutnya Pak, siapa saja yang bertanggung jawab dalam mengelola administrasi pendidikan di sekolah ini? Kalau yang bertanggung jawab jelas pribadi guru masing-masing ya. Cuman yang mengkontrol itu dia sebagai guru. Kalau bertanggung jawabnya tetap bertanggung jawabnya dari guru masing-masing. Yang mengontrol itu adalah guru yang menangani. Dan nanti pelaporannya waktu itu guru akan melakukan kepada kelas. Itulah teknik. Selesai dengan pertanyaan Pak. Berarti sekarang ini kita kayak bikin yang lebih canggih ya Pak sekolahnya. Iya kalau sebenarnya lebih inilah kebiasaan baik aja kebiasaan baik terus karena kan pada akhirnya murid ini